Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini kita masih belajar dengan matriks, masih juga mengenai determinan. Namun kita lebih spesifik hari ini belajar mengenai penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan determinan. Jadi ketika saat kalian SMP atau MTS, kalian pernah menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau menggunakan gabungan metode eliminasi substitusi. Nah, sekarang di bab matriks ini kita akan menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan determinan. Langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Kalau yang dicari penyelesaian dari SPLDV ini artinya nanti nilai yang dicari atau penyelesaian ini artinya adalah yang dicari nilai X dan Y. Nah, nanti yang dicari nilai X dan Y. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, sebetulnya prinsip pengerjaan ini sama persis ketika kita di kelas 10 belajar mengenai SPLTV. Penyelesaiannya dengan determinan caranya sama seperti itu, hanya di sini variabelnya ada dua. Langkah yang pertama, tentukan dulu nilai D-nya atau determinan utama. Tentukan nilai D. D-nya menggunakan huruf kapital. Sehingga nilai D sama dengan, kita di sini tuliskan koefisien variabelnya. Di sini ada koefisien X dan di sini ada koefisien Y. Kita tuliskan variabel-variabelnya dengan kolom pertama ini diisi oleh koefisien X, kemudian kolom keduanya diisi dengan koefisien Y. Sekarang ini isikan nilai dari koefisien X. Koefisien X di sini karena di depannya tidak ada angka, maka koefisiennya adalah 1. Kemudian bawahnya koefisien dari X adalah 2. Sampingnya koefisien Y. Koefisien Y, hati-hati tanda negatif sama positif diperhatikan. Koefisien Y yang atas adalah negatif 4. Kemudian koefisien dari Y, karena depannya tidak ada angka, maka koefisiennya adalah 1. Determinan, jangan lupa kita beri dua garis lurus simbol dari determinan. Nah, sekarang kita kerjakan determinan ini seperti saat kita mengerjakan determinan matriks berordo 2x2. Karena ini matriksnya barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, sehingga kita gunakan cara AD dikurangi BC. Yang pertama, elemen yang menyamping ke kanan ini kita kalikan dulu, sama dengan ada 1 kali 1, kemudian dikurangi elemen yang menyamping ke kiri. Elemen yang menyamping ke kiri ini ada negatif 4 kali 2. Oke, dihitung 1 kali 1, 1 dikurangi negatif 4 kali 2 hasilnya adalah negatif 8. Sama dengan 1, negatif ketemu negatif hasilnya positif 8. 1 tambah 8 hasilnya adalah 9. Nah, itu adalah hasil dari langkah yang pertama, ketemu nilai determinan utamanya. Sekarang langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu tentukan nilai DX. Tentukan nilai DX. Kita tulis dulu yang mau dicari adalah DX. Sama dengan, karena yang mau dicari itu DX ya, maka ketika di sini kolom pertama itu untuk koefisien X, maka dengan adanya DX nanti dia akan merubah posisi dari kolom pertama. Jadi tadi kolom pertama itu untuk koefisien X, kemudian kolom keduanya untuk koefisien Y. Karena di sini yang dicari adalah DX, maka koefisien X yang seharusnya ada di kolom pertama ini digantikan dengan bilangan ruas kanan. Ini digantikan dengan bilangan ruas kanan.
Ya, jadi karena dx maka dia mengubah posisi dari kolom koefisien x. Di sini kolom pertama tidak lagi diisi oleh koefisien x tapi diisinya oleh bilangan ruas kanan. Sehingga kolom keduanya tetap diisi oleh koefisien y. Koefisien y. Nah, sekarang kita isi di sini. Siapa itu bilangan ruas kanan? Bilangan ruas kanan adalah bilangan yang terletak di sebelah kanannya tanda sama dengan. Bilangan di sebelah kanannya tanda sama dengan itu ada 8 dan negatif 2. Maka ini kita isi 8, bawahnya negatif 2, mengisi bilangan ruas kanan. Kemudian koefisien y jelas, koefisien y di sini ada negatif 4 dan 1. Negatif 4, 1. Jangan lupa determinan diberi 2 garis lurus. Oke, kemudian lakukan operasi determinan seperti tadi. Kita kalikan dua bilangan yang menyamping ke kanan. Kalikan ini dulu, ada 8 kali 1. 8 kali 1. Kemudian dikurangi bilangan yang menyamping ke kiri. Di sini ada negatif 4 kali negatif 2. Oke, sekarang dihitung 8 kali 1 hasilnya 8 dikurangi negatif 4 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 8. Sehingga 8 kurangi 8 hasilnya adalah 0. Oke, sudah ketemu D atau determinan utama, sudah ketemu dx. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tentukan nilai dy. Oke, dy, kalau kita mau mencari dy, maka perhatikan kolom yang ada di determinan utama tadi. Kolom yang pertama selalu untuk koefisien x, kolom yang kedua untuk koefisien y. Kalau tadi dx itu merubah kolomnya koefisien x diganti dengan bilangan ruas kanan, maka dy juga sama begitu. Kalau dy maka dia merubah kolom kedua yang seharusnya untuk koefisien x, sekarang dirubah untuk bilangan ruas kanan. Nah, karena dy maka dia merubah kolom untuk koefisien y. Di sini bunyinya bukan koefisien lagi. Di sini bunyinya bukan koefisien y lagi, tapi bunyinya adalah bilangan ruas kanan. Sehingga kolom pertamanya tetap untuk koefisien x. Kita isi koefisien x-nya ada 1, 2. Kemudian bilangan ruas kanannya, bilangan yang di sebelah kanan tanda sama dengan ada 8, negatif 2. Jangan lupa ini beri 2 garis lurus. Oke, sekarang kalikan yang silang ke kanan. Ada 1 sama negatif 2. Dikalikan sama dengan 1 kali negatif 2. Dikurangi 2 bilangan yang menyamping ke kiri. Nah, bilangan itu adalah 8 kali 2 sama dengan 1 kali negatif 2 hasilnya negatif 2 dikurangi 8 kali 2 hasilnya 16. Negatif 2 negatif 16 hasilnya adalah negatif 18. Nah, sekarang langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu tentukan nilai x dan y-nya. Tentukan nilai x dan y. Ketika kita diminta untuk mencari nilai x, maka x bisa dicari dari dx per d. dx-nya kita substitusi, tadi ketemu nilai dx-nya adalah 0 per d-nya adalah 9. 0 dibagi berapapun bilangan, maka hasilnya adalah 0. Sekarang kalau yang dicari y sama dengan dy per d. dy yang diperoleh tadi adalah negatif 18 per
D yang diperoleh dari langkah 1 hasilnya adalah 9, negatif 18 dibagi 9 hasilnya adalah negatif 2. Sehingga diperoleh hasilnya X-nya 0, Y-nya sama dengan negatif 2. Oke, jadi ketika yang dicari dx, maka dia merubah kolom pertama atau merubah kolomnya koefisien x diubah menjadi miliknya bilangan ruas kanan. Kalau yang dicari dy, maka dia merubah kolom kedua yang seharusnya untuk koefisien y, sekarang dirubah untuk bilangan ruas kanan. Sekarang ke contoh soal yang kedua, tentukan nilai x kuadrat dikurangi 2y kuadrat dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Caranya sama seperti tadi, dengan langkah yang pertama kita harus tentukan dulu nilai dari D atau determinan utamanya. Tentukan nilai D. Oke, D sama dengan kita buat ada dua kolom. Dua kolom itu dengan kolom pertamanya untuk koefisien x, di sini untuk koefisien x, kemudian sampingnya untuk koefisien y. Koefisien x-nya diisi, siapa nilainya? Ada 2 dan 3, ditulis ke bawah menurun, 2, 3. Kemudian koefisien Y, hati-hati ada tanda negatif, maka koefisien Y yang atas adalah negatif 5. Kemudian koefisien Y yang bawah karena depannya tidak ada angka, artinya koefisiennya adalah 1. Jangan lupa ini diberi 2 garis lurus. Sama dengan kita kalikan angka yang menyamping ke kanan dulu. Di sini ada 2 kali 1. 2 kali 1 dikurangi 2 angka yang menyampingnya sekarang ke kiri. Nah, ini ada negatif 5 kali 3. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2 dikurangi negatif 5 kali 3 hasilnya adalah negatif 15. Sama dengan 2 negatif ketemu negatif hasilnya positif 15, sehingga 2 tambah 15 hasilnya adalah 17. Nah, sudah ketemu nilai D, sekarang kita lanjutkan ke langkah kedua, L2, yaitu tentukan nilainya dx. Tentukan nilai dx. Sehingga dx sama dengan, nah hati-hati kalau ini yang dicari adalah dx, maka dia akan merubah posisi dari koefisien x. Koefisien x di kolom pertama ya, maka dx ini akan merubah di kolom pertamanya yang seharusnya koefisien x, sekarang dia diganti untuk bilangan ruas kanan. Nah, karena dx, maka dia merubah kolomnya koefisien x diganti untuk bilangan ruas kanan. Kemudian kolom yang keduanya tetap, yaitu untuk koefisien y. Diisi bilangan ruas kanan adalah bilangan-bilangan yang terletak di kanannya tanda sama dengan, yaitu ada 13, 11. 13, 11. Koefisien y, lihat ke sini. Koefisien y-nya negatif 5, 1. Negatif 5, 1. Jangan lupa beri 2 garis lurus sebagai simbol dari determinan. Oke, sekarang kita hitung. 2 bilangan yang menyamping ke kanan dulu. Ada 13 kali 1 dikurangi 2 bilangan yang menyamping ke kiri, yaitu ada negatif 5 kali 11. Negatif 5 kali 11 sama dengan 13 kali 1 hasilnya 13 dikurangi negatif 5 kali 11 hasilnya negatif 55 sama dengan 13 negatif ketemu negatif hasilnya positif 55. 13 tambah 55 hasilnya adalah 68. Nah, sudah ketemu nilai dx-nya. Kita lanjutkan di langkah ketiga, yaitu kita tentukan nilai dy.
Tentukan nilai DY. Oke, DY sama dengan, nah kalau DY maka dia akan merubah kolom kedua, yaitu kolom dari koefisien Y. DY merubah kolom kedua yang awalnya untuk koefisien Y, maka di DY sekarang kolom 2-nya diisi untuk bilangan ruas kanan. Bilangan ruas kanan. Oke, kalau DY maka yang berubah adalah kolom kedua yang seharusnya untuk koefisien Y sekarang diganti untuk bilangan ruas kanan, dan kolom pertamanya tetap, yaitu untuk koefisien X. Koefisien X-nya diisi, ada siapa ini? Ada 2, 3. Kemudian bilangan ruas kanan di sebelah kanan sama dengan ada bilangan 13, 11. Oke. Jangan lupa kita beri 2 garis lurus. Cari determinannya. Caranya sama seperti sebelumnya, kalikan dulu 2 angka yang menyamping ke kanan, yaitu ada 2 kali 11. Dikurangi 2 angka yang menyamping ke kiri, yaitu 13 kali 3. Sama dengan 2 kali 11, 22, dikurangi 13 kali 3, hasilnya adalah 39. Sama dengan 22 kurangi 39 adalah negatif 17. Nah, sudah ketemu. D-nya sudah, DX-nya sudah, DY-nya juga sudah. Sekarang lanjut ke langkah 4. Oke, langkah 4 di sini adalah sebelum kita menentukan nilai ini, maka kita harus tentukan dulu siapa nilai X dan siapa nilai Y-nya. Tentukan nilai X dan Y. Oke, tentukan dulu nilai X-nya. X sama dengan DX per D. DX yang kita peroleh tadi adalah 68, maka ini 68 per D yang diperoleh adalah 17. 68 dibagi 17 hasilnya adalah 4. Sekarang kalau mencari nilai Y sama dengan DY per D. DY-nya adalah negatif 17 per D-nya, nilainya yaitu 17. Negatif 17 dibagi 17 hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya di sini. X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat sama dengan X kuadrat, artinya 4 kuadrat dikurangi 2 kali Y kuadrat, yaitu negatif 1 dikuadratkan. 4 kuadrat hasilnya 16 dikurangi 2 kali negatif 1 dikuadratkan hasilnya adalah positif 1. Yang dikerjakan perkalian dulu ya, maka ini 16 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 2, sehingga 16 kurangi 2 hasilnya yaitu 14. Ini adalah hasil X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat. Nah, begitulah cara menyelesaikan SPLDV dengan determinan. Tentukan dulu nilai D, kemudian jika kita mau mencari DX, maka yang berubah adalah kolom pertama. Kolom pertama yang seharusnya untuk koefisien X di sini berganti untuk bilangan ruas kanan. Kemudian DY, dia akan mengganti kolom kedua yang seharusnya untuk koefisien Y, maka di DY dia untuk bilangan ruas kanan. X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.